min 2,8, tarik garis di antara dua titik itu, yang melalui dua titik itu. Nah, ini garisnya. Nah, gimana kedudukannya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke matematika kelas 8 SMP MTS. Kali ini kita akan coba bahas latihan soal ya. Latihan soal masih materi bab 2, yaitu perihal tentang koordinat titik. Nah, yaitu nanti ada bidang kartesius ya, koordinat kartesius, sumbu X, sumbu Y, juga kedudukan garis. Nah, oke, kita buka LKS ya, lembar kerja siswanya. Nanti ada di halaman 20. Ini penerbitnya adalah Gali Ilmu Lebih Optimis. Ya, buku pengayaan matematik. Di sini latihan 2 ya. Coba diperhatikan latihan 2. Kita akan coba ngerjain latihan 2. Latihan 2 nomor 1. Kita baca, diketahui garis G melalui titik min 5,1 dan min 5,6. Gambarkan garis G dan tentukan kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X maupun terhadap sumbu Y. Oke, kita kerjakan. Pertama, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Boleh pakai penggaris, boleh pakai buku kotak-kotak juga nggak apa-apa. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Habis itu dia bilang apa? Min 5,1 titik pertama, berarti X-nya min 5 ya, X-nya min 5, Y-nya 1. Min 5 kurang lebih kira-kira di sini, 1 kurang lebih di sini. Jadi nanti titiknya dapatnya di sini. Nah, inilah titik min 5,1. Berikutnya titik min 5,6, min 5,6 agak naik dikit ya. Nah, berarti X-nya min 5, Y-nya 6. Berarti di sini titiknya. Dua titik ini kita tarik garis. Nah, inilah garis yang melalui titik min 5,1 dan melalui titik min 5,6. Gitu ya. Nah, gimana kedudukan garis ini terhadap sumbu X? Nah, lihat ini sumbu X. Gimana? Nah, berarti pertama kedudukan garis, tulis ya, kedudukan garis terhadap sumbu X adalah berpotongan. Dari mana tuh berpotongan? Nah, ini motong ya kan? Berpotongan. Nah, terus dengan cara yang sama, kedudukan garis terhadap sumbu Y apa? Sejajar dan berjarak 5 satuan. Berjarak 5 satuan di kiri sumbu Y. Nah, inilah kedudukan garisnya. Kalau terhadap sumbu X dia berpotongan, karena ini dia motong, di sini motong, berpotongan di X sama dengan min 5 ya. Berpotongan di min 5 ini. Nah, terus kalau terhadap sumbu Y dia sejajar. Ya. Oke, itu untuk nomor 1. Sekarang kita kerjakan nomor 2. Oke, nomor 2-nya kita baca dulu. Apa ini? Diketahui garis G melalui titik min 4,8 dan min 2,8. Gambarkan garis H. Tentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sama kayak nomor 1. Coba kita gambarin lagi kartesiusnya. Ini kartesius. Dia pertama disuruhnya 4,8 naik ke atas, kurang lebih aja, kira-kira aja ya. Ini 4,8. Ini kira-kira garisnya di sini. Titiknya min 2,8, X-nya min 2, Y-nya 8 di sini berarti. Nah, ini titiknya berarti ya.
Nah, ada dua titik ini, titik yang ini juga min 2,8, tarik garis di antara dua titik itu, yang melalui dua titik itu. Nah, ini garisnya. Nah, gimana kedudukannya? Berarti yang pertama terhadap sumbu X, apa dia? Sejajar ya. Sejajar sumbu X. Dan sejajar sumbu X berjarak, berapa berjaraknya? Berjarak 8 satuan. Nah, kalau terhadap sumbu Y, apa dia? Berpotongan, benar. Berpotongan. Di Y sama dengan 8. Nah, itu ya. Kalau dia terhadap sumbu Y berpotongan, ini berpotongan, no. Motong kan di sini kan, ini sumbu Y-nya nih, motong dia. Tapi kalau terhadap sumbu X dia sejajar, no. Ini gerak ke sana, ini juga sejajar, nggak ada berpotongan. Nah, ini sejajar yang ini. Gitu ya, ini nomor 2. Bisa ya. Lanjut ke nomor 3. Gambarkan garis K yang melalui titik 2,0 ya. Gambarkan garis K yang melalui titik 2,0 dan 6,6 perpanjang, terus dipanjangin. Apakah garis K berpotongan di sumbu Y? Jika ya, berapa koordinat titik potong garis K dan sumbu Y? Gambarkan pada kertas berpetak untuk memperoleh hasil yang tepat. Oke, kita cek ya. Ini karena kita nggak pakai buku berkotak, harusnya pakai buku berkotak, tapi nggak apa-apa. Kita coba. Kita gambarkan pertama selalu koordinat kartesiusnya. Nah, garis K melalui titik 2,0 ya udah, X-nya 2 di sini, Y-nya 0 ya udah di sini berarti titik 2,0. Dan satu lagi 6,6, X-nya 6, min 6 di bawah. Berarti titiknya di sini. Ini titik 6, min 6. Tarik garis yang melalui dua garis ini dan diperpanjang. Yang pertama gini, ini dipanjangin, ini juga dipanjangin ke atas gitu ya. Berapa berpotongannya di sini kalau di dalam kertas berpetak ya. Nah, ini karena nggak dalam kertas berpetak, kita nggak tahu gitu. Oke, setelah dicari pakai buku berpetak, nanti dapat di sini titik koordinatnya adalah 3. Jadi di sini adalah titik 0,3 kalau dalam buku berpetak ya. Karena kalian belum belajar persamaan garis ya. Tadi Bapak nyari pakai persamaan garis, jadi dapatnya nanti 0,3. Tapi dalam buku berpetak kalau gambarnya benar nanti juga di sini motongnya jaraknya 3 satuan gitu ya. Jadi berapakah koordinat titik potong garis K terhadap sumbu Y ini? 0,3 titiknya. Gambarkan pada kertas berpetak. Ini jawaban nomor 3. Oke, sekarang nomor 4. Lanjut ke nomor 4 tentang apa ini? Baca dulu ya. Diketahui PQRS koordinat titik 6,2. Kita PQRS koordinat 6,2, 2,2, min 3,3. Tentukan koordinat R sehingga PQRS merupakan jajar genjang. Oh, kita kan ngebuat suatu bangun jajar genjang. Ini gimana gambarnya? Oke. Kita gambarkan saja. Pertama kayak biasa suatu kartesius. Buat tanda plus. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, min 6,2 titik P. Min 6 berarti X-nya min 6. Y-nya 2 naik ke atas. Inilah titik titik P. Dapat titik Q 2,2, X-nya 2, Y-nya juga 2. Nah, di sini berarti dapatnya. Habis itu S-nya min 3,3. Berarti X-nya min 3 itu ke kiri. 3 naik ke atas dikit. Nah, ini titiknya. Ini titik S. Kita hubungkan dia supaya jadi jajar genjang. Ini titik apa tadi? Q. Nah, pertama P ke S, habis itu P ke Q,
Nah, kalau mau jadi jajar genjang dia harusnya gini ya. Nah, harusnya di sini nih titiknya. Dia jadi kayak gini dia. Nah, jadi jajar genjang kan. Tapi berapa titik di sini kita nggak tahu nih. Nah, cara nyarinya gini. Pertama gini. Ini jaraknya berapa nih dari min 3 ke 6? Berjarak 3 satuan kan? Ya enggak? Nah, berarti nanti 2 ke sini juga berjarak 3 satuan nih. Nah, otomatis nanti di sini bakal dapat 5 X-nya. Y-nya berapa? Nah, ini naik berapa satuan ini? Dari 2 ke 3 satu satuan ya. Udah, ini juga satu satuan sejajar 3, berarti 5,3. Itu pas dihubungkan jadi jajar genjang dia. Nah, gitu kurang lebih ya. Nah, gambarnya gini. Ini titik min 6,2, ini titik 2,2, ini 5,3, ini juga titik min 3,3. Oh ya, tapi di soalnya ini min 3, min 3 ya, berarti dia gambarnya ke bawah, tapi nggak apa-apa lah, nanti tinggal diganti aja min 3,3. Ya, ini jawaban untuk kalau dia S nya itu min 3,3 ya. Di sini soalnya salah nih, malah min 3, min 3. Saya buatnya min 3,3, tapi caranya sama aja. Oke, itulah untuk nomor 4. Jadi latihan 2 sudah selesai. Kita lanjut ke latihan 3. Oke, kita lanjut ke latihan 3. Ini bakal panjang pembahasannya. Kita coba ngerjain latihan 3 ini tentang koordinat kartesius dan pola bilangan. Jadi pola bilangan udah belajar di bab 1, ini kombinasinya berarti koordinat kartesius, tapi koordinatnya atau titiknya adalah suatu titik yang punya pola. Oke, ini ada materinya ya di halaman sebelumnya dikit. Kalau dibaca mungkin kurang paham, jadi akan ngerjain soal sembari kita bahas materi dikit. Nah, gitu ya. Oke, nomor 1 sambil dibaca ya. Diketahui titik A min 23, B 07, C 211 adalah sekumpulan titik dengan pola tertentu. Tentukan koordinat dengan urutan ke-12. Gimana caranya? Oke, kita ambil kertas lembar lagi untuk ngerjainnya. Kita baca lagi polanya ya. Berarti gini. Yang pertama itu dia punya pola min 2,3 gitu ya. Habis itu beranjak ke 0,7, habis itu 2,11, habis itu berapa gitu ya. Kita X nya dulu, X nya kita cari. X itu berarti angka-angka yang pertamanya min 2, 0, 2 gitu kan. Nah, sampai urutan ke 12, ini baru urutan ketiga. Nah, kalian boleh jabarin sampai urutan ke 12 gitu ya. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Coba hitung tuh, 4, 6, 7, lan kurang 18, 20. Nah, berarti nanti urutan ke-12 titik X-nya 20. Atau boleh juga pakai UN ya. UN dengan rumus A N-1 kali B. A-nya itu suku pertama min 2 ditambah N-nya itu 12 karena permintaan soal dikurang 1 kali bedanya 2. Min 2 tambah 11 kali 2, 22. Dikurangin jadi 20, sama aja ya. Lebih cepat tapi. Y-nya juga sama kayak gitu. Berapa Y-nya? Nah, ini Y-nya 3. Habis 3, 7. Habis 7, 11. Nah, berapa lagi? Nah, pakai UN lagi, U12. Pakai rumus ini juga. Atau ada rumus lebih cepat lagi, kalau kita nyari U12, A tambah 11B. Tambahin aja, A-nya masukin 3. 11 titik berapa jaraknya nih? Jaraknya adalah 4 satuan ya, udah B-nya 4 gitu. Jadi berapa? 3 tambah 4, 47. Kotakin. Berarti nanti dapatnya adalah titik yang ke-12 adalah titik 20,47. Inilah titiknya. Jawabannya 20,47. Bisa ya, jadi titiknya membentuk suatu pola. Nomor 2, lanjut ke nomor 2. Diketahui titik P polanya 3,6, 6, 8, 9, 10, 12, 12. Tentukan A
koordinat titik pada pola ke-9. Oke, kita tulis dulu nomor 2. Katanya pola pertama 3,6 berlanjut ke 6,8 titiknya, lanjut ke 9,10, lanjut lagi ke 12,12. Berapa pola ke-9? X-nya dulu kayak biasa, X-nya 3, habis 3 6, habis 6 9, habis 9 12. Berapa pola ke-9? Berarti U9. Apa rumus U9? Kalau lupa-lupa itu diterusin aja sampai 9. Tapi kalau dia mau agak cepet gitu ya, kalau nanya U9, A tambah 8B gitu. Kalau nanya suku ke-20, A tambah 19B. Kalau nanya suku ke-38, A tambah 37B, dan seterusnya. Karena suku ke-9, A tambah 8B. Masukin A-nya. A itu suku pertama, 3. Tambah 8B. B itu adalah jarak antara suku. 3 ke 6, 6 ke 9 jaraknya berapa? 3. Ya udah. 3 tambah 24. 27. Berarti X-nya pada suku ke-9 adalah 27. Y-nya. Apa Y-nya? Ini nih Y-nya nih. Mana nih? 6. Habis 6 8. Habis 8 10, 12 dan seterusnya. Kalau nanya U9 atau suku ke-9, berarti A tambah 8B lagi. A-nya 6 suku pertama, B-nya adalah 8 titik, B-nya berapa jaraknya? 21. Berarti 6 tambah 16. 6 tambah 16 22. Kotakin, berarti untuk koordinat ke-9 ya adalah berapa kali loh? 27,22. Ingat X, Y. Nah, inilah koordinat ke-9. Terus jika nilai N jika koordinat N, 30 termasuk pada pola tersebut. Oh, berarti dia 30 nih. Y-nya 30 ya. Y-nya 30. Gimana cara ngerjainnya kalau Y-nya 30? Ini yang A ya. Sekarang yang B. Kita lanjut ke bawah sini. Dia nanya N,30. Ini adalah koordinat. Kita mau nentuin ini tuh koordinat keberapa ini. Koordinat keberapa? Nah, gampang. 30 tuh masuknya ke Y keberapa nih? 22 aja baru 9 ya. Tadi Y-nya ya. 22 itu baru koordinat ke-9. Misal ditambah 2 lagi. Jadi 24, 26, 28, 30, 32 dan seterusnya. Nah, ini 9, ini ke-10, ke-11, 12, 13. Nah, berarti si Y-nya ini adalah koordinat ke-13. Ya, karena 22 itu tadi kan koordinat ke-9 kan? Ya, berarti berapa X-nya? Ke-13. Nah, urutin juga. X-nya tadi ke-9 berapa? 27. Ya, tambahin aja. Tambahnya sesuai sama ini bedanya. Bedanya berapa? Bedanya itu adalah 3. Ya udah. 30, 33. Terus itu 36, 39, 42. Ya enggak? Berarti urutin 9, 10, 11, 12, 13, di sini 13. Nah, berarti N-nya harusnya kalau sesuai sama pola bilangan berarti N-nya harusnya 39. Gitu. Bisa ya? Gitu. Atau boleh juga pakai rumus ini A tambah N-1 kali B juga bisa. Jadi kita tahu A-nya, tahu B-nya, tapi kita nggak tahu N-nya gitu. Ibaratnya, tapi takutnya nanti siswa-siswa agak kebingungan gitu ya. Jadi kalau bisa diurutin mumpung masih pendek ya udah bisa diurutin. Tapi kalau udah dia bilangan ratusan, nah itu mungkin memang harus pakai rumus ya, rumus si UN itu, rumus UN A tambah N-1 kali B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Apa ini nomor berikutnya? Nomor 3. Seorang anak bergerak. Nah, ini ya nomor 3. Deposisi dari 0,0 mengikuti pola berikut. Nah, oke. Kayak biasa, gambarkan suatu koordinat kartesiusnya dulu, persiapan. Nomor 3. Seorang anak bergerak dari 0,0 mengikuti pola. Ini 0,0, titik pusat dari kartesiusnya. Bergerak 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. 1 satuan ke kanan, 1, 3 satuan ke atas. Di sini 3. Berarti titik berapa nih? 1,3. Ini adalah
perpindahan pertama ke sini. Terus itu 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas lagi, 1 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Ini berarti 2 nih, 3 satuan ke atas. Nah, tambah 3 berarti 6. Titik yang pertama 1,3, kedua adalah 2,6, dan seterusnya bergeraknya gitu. Berarti gini ya, seret gitu terus sampai atas. Tentukan koordinat atas tersebut setelah bergerak sebanyak 8 kali. Nah, ini kayak nomor 2 aja ini. Pola bilangan kayak nomor 2. Pertama 13, habis 13 26. 26 berapa gitu kan? 1 2 3 lagi. 3 6 9 dan seterusnya sampai pola ke-8 karena 8 kali gerak. Dia nanya U8 untuk X-nya dulu. Nah, X-nya berapa aja tuh? 1 2 3. Nah, pasti pola ke-8 ya 8 ya. Ya kan? Y-nya berapa? 3 6 9. Kalau males ngitung pakai rumus A tambah, kalau nanya U8 7B. Masukin A-nya 3 tambah 7 kali 3. Berapa tuh? 3 tambah 21 ya, jadi 24. Nah itu. Berarti pola ke-8 adalah 8,24. Oke, sip. Itu jawaban untuk nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4. Oke, biasa pasti menggunakan koordinat kartesius. Gambar dulu persiapan. Nomor 4. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Ada bacaan di sini A bergerak dari posisi awal pada koordinat 3,6. Berarti posisi awalnya titik 3,6, X-nya 3, Y-nya 6 di atas. Kira-kira dia di sini posisi awalnya nih. Titik awal lah ya, kita kasih segitiga. Oke. Ini titik 3,6. Berikutnya dengan mengikuti pola 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Berarti dia bergerak 4 satuan ke kanan. Di sini angka 7 ya, karena 3 tambah 4. Terus dia 3 satuan ke bawah. Tadi angka 6 bergerak 3 satuan ke bawah. Berarti di sini nanti angka 3 lagi. Nah, berarti titiknya, titik keduanya, ini titik pertama, titik keduanya di sini, yaitu titik berapa nih? Tadi ditambah 4 satuan ya, jadi 7 ya, 7,3. Sudah, ini posisi 1, posisi 2, 4 satuan ke kanan lagi, 3 satuan ke bawah lagi, berarti ngulang-ngulang terus dan seterusnya. Berarti membentuk suatu pola bilangan. Oke, pertama adalah titik berapa tuh? 3,6. Habis 3,6 dia bergerak lagi menjadi 7,3. Habis itu pasti bergerak lagi. Lihat, 3 ke 7 nambah 4 berarti nambah 4 lagi, nanti jadi 11. Ini berkurang 3 berarti berkurang 3 lagi jadi 0 dan seterusnya. Oke, dia nanya tentukan koordinat A pada gerakan ke-10. Berarti nanya U10. Untuk X-nya dulu kita cari. X-nya A tambah 9B. Lihat pola X-nya, loncat-loncat. Gitu ya. Pertama A-nya 3, suku pertama. Habis suku pertama 3, ditambah 9 kali bedanya. Dari 3 ke 7, 7 ke 11, bedanya 4. Sehingga jadi 3 tambah 3, 6. Jadinya 39. Tuh X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Y-nya sama aja, rumusnya A tambah 9B, tapi A-nya bukan 3, melainkan angka 6. 6 tambah 9 kali, dah berapa bedanya dari 6 ke 3, 3 ke 0. Jangan 3 bedanya, tapi minus 3 karena dia berkurang. Ya kita kaliin 6 dikurang 27 ya, plusnya kalah sama minus. 27 jadi berapa tuh? Minus 21. Oke, kita lingkarin. Jadi pada pola ke-10 dia akan menghasilkan koordinat titiknya 39, minus 21. Itu nomor 4. Oke. Masuk lagi sekarang ke nomor 5.
Nomor 5 kayaknya langsung di LKS nya aja. Baca dulu, kita lihat gimana nih. Tentukan koordinak P sesuai urutan abjad. Oh iya, sesuai urutan abjad A, B, C. Nah, P itu pada urutan abjad keberapa tuh? Ya, ayo. P urutan abjad keberapa? J itu 10. J, K, L, M, N, O, P. Nah, P 16 nih. Ya, P itu 16. Berarti dia sebenarnya soal nomor 5 ini nanya adalah U16. U16 rumusnya apa? A tambah 15B. Itu rumusnya. Nah, kita lihat tuh polanya. Pola untuk X-nya apa aja? Dari 1 bergerak ke 4, 4 bergerak ke 9, gitu ya. 9 bergerak ke 16, 16 dan seterusnya. Yang Y-nya juga begitu. Y-nya awalnya 1, habis 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 dan seterusnya. Y-nya gampang nih berarti. Nah, pertama kita cari X dulu, baru cari Y. Tapi karena Y-nya lebih gampang, kita bisa dapat Y-nya langsung nih, ya. Y-nya kan 1, 2, 3, 4. Pola ke 16 ya pasti 16. Gitu ya, dapat Y-nya 16. X-nya yang susah. Nggak susah, cuman agak panjang. Untuk dapetin X-nya masih sama rumusnya, A tambah 15B. Masukin A-nya. Nah, kebetulan ini bukan barisan aritmatik, jadi nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai UN yang baris aritmatik. Ini membentuk suatu pola barisannya adalah barisan kuadrat nih. Jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Berarti nanti kalau pola ke-16, X-nya adalah 16 kuadrat, 256. Jadi nanti pola huruf P diperolehlah titik 256,16. Ini titiknya. Gitu ya. Y-nya sih bilangan aritmatik sih standar, tapi X-nya adalah bilangan kuadrat. Kalau tadi dari 1 sampai 4 dua-duanya bilangan aritmatik, sekarang enggak ya. Oke, itulah latihan 3, udah cukup panjang. Latihan 2 ini kalau nggak ngerti videonya diulang-ulang terus gitu ya, jangan sampai kebalik. Koordinat-koordinatnya X itu urusannya kanan kiri, Y itu urusannya atas bawah ya. Jangan lupa tadi ada latihan 2 juga. Nah, ini tolong dipelajari baik-baik video ini, karena nanti bakal banyak tugas maupun ulangan ya seputar inilah, seputar tugas-tugas ini. Ya, tugas ini benar-benar saya buat itu ya, pengerjaannya itu mudah dipahami insya Allah. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, di komen gitu ya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share biar yang lain juga tahu gitu ya. Kalau ada salah-salah perhitungan tadi mohon maaf, hilaf gitu ya. Oke, saya tutup dengan membaca hamdalah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.